Di usia yang tidak sedikit ini, aku justru kembali merasakan gejolak yang tak terkira. Ini semua terjadi karena pertemuan malam itu. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, sapa aku di kolom komentar. Tulis namamu dan dari mana asalmu, agar bisa mengenalku lebih dalam. Karena ini bukan sekedar cerita. Aku masih ingat hari ketika telepon dari bank itu datang. Suara di seberang begitu datar, seakan membaca naskah yang sudah dihafal. Kami terpaksa melelang rumah ibu karena tunggakan pinjaman yang tidak terbayar. Sisa-sisa harga diriku runtuh begitu saja. Aku, seorang janda 48 tahun, yang dulu hidup nyaman di rumah besar peninggalan suami, kini tak punya apa-apa. Hutang 5 miliar menjerat leherku. Tabungan sudah habis, perhiasan habis, dijual, dan keluarga hanya memberi tatapan kasihan bercampur penilaian. Sore itu aku duduk di kontrakan sempit yang baru kusewa, menatap tumpukan tagihan di meja. Mataku buram, bukan hanya karena lelah, tapi karena air mata yang entah sudah berapa kali jatuh. Rasanya aku hanya ingin tidur dan tak bangun lagi. Tapi aku masih punya satu alasan untuk terus bergerak. Anakku yang tinggal di luar kota, yang kupaksa untuk tidak tahu betapa ibunya sedang sekarat secara finansial. Teleponku berdering lagi. Kali ini bukan dari bank, tapi dari seseorang yang pernah kuanggap hanya kenalan jauh. Dia menawarkan pekerjaan, bukan pekerjaan kantoran. Katanya, kau akan tinggal di rumah majikan, mengurus keperluan pribadinya. Bayarannya cukup untuk mulai melunasi hutangmu. Aku ingin menolak. Aku tidak pernah membayangkan diriku menjadi pembantu, tapi kenyataan tidak memberi ruang untuk gengsi. 3 hari kemudian, aku berdiri di depan gerbang tinggi berwarna hitam. Rumahnya seperti istana modern, berdiri megah di tengah halaman yang luas. Udara di sini berbeda, lebih sunyi, seperti dunia lain. Seorang pria membukakan pintu. Tingginya semampai, wajahnya tegas, matanya dingin, pakaian rapi, tanpa celah. Adrian, dia memperkenalkan diri. Suaranya dalam dan tenang, tidak ada senyum. Aku mengangguk canggung. Saya, Maria. Dia menatapku dari atas sampai bawah, seperti menilai sebuah barang. Ada sesuatu di matanya. Bukan kagum, bukan pula jijik, lebih seperti sedang menghitung. Kamu mulai hari ini, katanya singkat. Atur kamarmu di lantai bawah, dekat dapur. Jam makan malam, tepat pukul 7. Jangan terlambat. Aku mengikuti langkahnya masuk. Setiap ruangan yang kulewati terasa terlalu bersih, terlalu rapi, seperti tak pernah disentuh kehidupan sehari-hari. Rumah ini memang besar, tapi hawa dinginnya membuatku merasa lebih kecil dari sebelumnya. Kamar yang disiapkan untukku sederhana. Ranjang besi, lemari kecil, dan jendela mungil menghadap tembok. Tidak ada yang istimewa, tapi cukup untukku. Malam itu, saat aku berbaring, aku mendengar langkah-langkah Adrian di lantai atas. Langkahnya mantap, teratur, seperti orang yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Entah kenapa, ada perasaan aneh di dadaku, campuran takut, penasaran, dan sedikit. Aku menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Ini hanya pekerjaan, kataku pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu hidupku baru saja berubah. Dan mungkin aku tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Pagi pertama di rumah itu terasa asing. Suara detik jam di dinding lebih nyaring daripada pikiranku sendiri. Tak ada aroma kopi, tak ada tawa, hanya udara dingin yang menempel di kulit. Aku mulai bekerja sesuai instruksi yang diberikan semalam. Membersihkan ruang tamu yang ukurannya seperti aula, menyapu lantai marmer yang berkilau, merapikan vas-vas bunga yang jelas lebih mahal daripada seluruh perabot di kontrakanku. Setiap sudut rumah ini terasa tidak bersahabat, seperti ada aturan tak tertulis. Jangan membuat suara, jangan mengubah apapun. Sekitar pukul 8, Adrian muncul dari tangga. Pakaian rapi, kemeja putih, dasi abu-abu, jam tangan mengilap. Wajahnya tidak menampilkan ekspresi, hanya tatapan sekilas padaku. Meja makan sudah siap,
Tanyanya singkat. Sudah, Pak. Jawabku cepat. Dia berjalan melewatiku. Aromanya samar. Bukan wangi parfum yang manis, tapi aroma bersih yang entah kenapa membuatku sadar betapa dekat jarak kami tadi. Kami sarapan tanpa banyak bicara. Aku berdiri di sisi ruangan, hanya bergerak saat dia meminta sesuatu. Sesekali, matanya bertemu dengan mataku, lalu berpaling lagi. Seolah tak mau terlalu lama, tapi cukup untuk membuatku merasa dilihat. Setelah dia pergi bekerja, aku melanjutkan tugas, mencuci, mengelap, dan menyusun ulang buku-buku di ruang kerjanya. Di sana aku menemukan foto dirinya bersama seorang wanita muda bergaun hitam. Mereka terlihat resmi, bukan romantis. Aku tak berani bertanya, tapi rasa penasaran itu menempel di kepalaku seperti debu yang sulit hilang. Menjelang sore, aku membersihkan kamar tamu di lantai atas. Saat membuka jendela, aku tak sadar Adrian sudah pulang. Dia berdiri di ambang pintu, tanpa suara. Kamu tidak perlu membereskan kamar ini, katanya. Aku terkejut, hampir menjatuhkan kain lap di tangan. Maaf, saya hanya... Dia memotong pelan. Ikuti saja daftar tugas yang kuberikan. Jangan lebih. Nada suaranya tidak keras, tapi membuatku merasa kecil. Meski begitu, ada sesuatu di tatapannya, bukan sekadar mengatur, tapi seperti menjaga. Malamnya, saat aku menyiapkan makan malam, dia masuk ke dapur. Tangannya menyentuh meja, begitu dekat dengan tempat aku berdiri. Kamu masak sendiri? Tanyanya. Iya, jawabku sambil menunduk, mencoba fokus pada piring di depanku. Baunya enak, ucapnya hampir seperti gumaman. Itu kali pertama dia mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti pujian. Kami makan tanpa obrolan berarti, tapi kali ini aku duduk bersamanya di meja. Sesekali, saat aku mengangkat kepala, matanya sedang menatapku. Tidak lama, hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantungku berdetak tak karuan. Malam itu, saat aku kembali ke kamarku yang kecil, aku menyadari satu hal. Rumah ini mungkin terlalu besar, tapi jarak antara aku dan tuanku, entah kenapa, perlahan terasa semakin sempit. Langit sore itu gelap pekat, seperti kain hitam yang ditarik menutup seluruh kota. Angin kencang membuat pepohonan di halaman depan meliuk liar, dan tak lama kemudian, hujan turun deras, tanpa ampun. Aku baru saja selesai membersihkan dapur, ketika suara petir menggema, disusul kilatan cahaya yang menerobos jendela. Lalu, rumah itu mendadak gelap, listrik padam. Aku meraba-raba, mencari lilin di laci. Rumah sebesar ini, tapi saat lampu mati, rasanya seperti terjebak di dalam perut raksasa yang sunyi. Hanya suara hujan di atap dan detak jantungku sendiri yang terdengar. Saat aku menyalakan lilin di ruang keluarga, bayangan bergerak di sudut mata, membuatku tersentak. Aku tidak bermaksud mengejutkanmu. Suara dalam itu muncul dari arah gelap. Adrian. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya sebagian tertutup bayangan. Kemeja yang tadi rapi kini sedikit terbuka di kerahnya. Aku tidak tahu apakah itu karena terburu-buru atau sesuatu yang lain. Maaf, saya sedang mencari lilin, kataku, mencoba terdengar biasa. Biar aku bantu, ucapnya pelan. Dia dan lilin di tanganku membuat wajahnya terlihat lebih hangat daripada biasanya. Kami mulai berjalan menyusuri ruangan, mencari lilin lain. Entah bagaimana, langkah kami selaras. Jarak terlalu dekat. Saat aku jongkok memeriksa lemari kastel, tanganku tanpa sengaja menyentuh tangannya yang juga sedang meraba di tempat yang sama. Hangat, tegang. Aku menarik tanganku cepat. Maaf. Dia hanya menatap, tidak berkata apa-apa. Matanya tak bergerak dari wajahku, seolah sedang membaca sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu ada di sana. Petir kembali menyambar di luar, membuatku refleks sedikit bergidik. Tanpa pikir panjang, dia meletakkan tangannya di bahuku. Itu sederhana, tapi cukup untuk membuat napasku berat. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, tapi tidak benar-benar bisa membohongi tubuhku yang kaku. Kami berdiri di sana, dalam cahaya lilin yang redup. Hanya beberapa inci terpisah. Hujan menutupi suara-suara kecil.
membuat ruangan seperti dunia kami berdua saja. Aku merasa seperti berada di tepi sesuatu yang tak bisa kulihat ujungnya dan sebelum sempat berpikir, langkah kecil yang kubuat ke belakang justru membuat jarak kami habis. Dia tidak bergerak mundur, tatapannya tetap menahan milikku. Dan waktu, entah kenapa, terasa melambat. Ada sesuatu di antara kami malam itu, bukan sekadar rasa kasihan atau rasa penasaran. Lebih dalam, lebih berbahaya. Ketika lampu kembali menyala beberapa menit kemudian, kami sama-sama mundur. Seperti tersadar dari sesuatu yang hampir saja terjadi. Adrian menghela napas, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa, meninggalkanku berdiri sendirian di tengah ruangan. Tapi aku tahu, apapun itu, sudah dimulai. Dan tidak akan ada jalan kembali. Pagi setelah kejadian itu, rumah terasa berbeda, entah karena sinar matahari yang terlalu terang, atau karena bayangan dari malam sebelumnya masih menempel di kepalaku. Aku berusaha bersikap normal, menyiapkan sarapan seperti biasa, memanaskan air, menata roti di piring. Tapi setiap detik terasa aneh, seperti ada yang mengawasi. Meski ruangan kosong, Adrian turun dari tangga. Penampilannya kembali rapi sempurna. Tak ada sisa-sisa dari malam sebelumnya di wajahnya. Tidak ada tatapan lama. Tidak ada sentuhan yang tanpa sengaja terjadi. Hanya sikap formal yang kaku. "Jadwal bersih-bersih hari ini, sudah kamu lihat?" Tanyanya tanpa menoleh. Sir, Pak," jawabku pelan. Dia makan dengan tenang. Matanya fokus pada tablet di tangannya. Tak sekalipun menatapku. Rasanya seperti sedang berbicara dengan orang yang berbeda dari pria yang berdiri begitu dekat denganku di ruang keluarga semalam. Sepanjang hari, aku mengikuti daftar tugas yang ia tulis di papan kecil di dapur. Semua tertulis rinci. Ruang tamu, perpustakaan, gudang, tidak ada tambahan perintah. Tidak ada obrolan. Saat kami berpapasan di lorong, dia hanya mengangguk singkat. Bagian diriku merasa lega, karena jarak ini membuat segalanya aman. Tapi, bagian lain merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tak seharusnya kuinginkan. Sore hari, aku memberanikan diri membawa teh ke ruang kerjanya. Dia sedang duduk di balik meja besar, mengetik di laptop. "Kupikir kamu mungkin butuh ini," ucapku pelan, meletakkan cangkir di sampingnya. Dia berhenti mengetik sebentar. "Terima kasih," letakkan saja. Nada suaranya tidak keras, tapi dinginnya menusuk. Aku berbalik hendak pergi, namun sebelum mencapai pintu, dia berkata, "Maria." Aku menoleh. "Ya Pak," dia sesaat, lalu kembali menunduk. "Jangan terlalu banyak berada di lantai atas. Tetap di area yang memang untuk staf." "Baik." Aku menelan ludah. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti garis pembatas yang ia tegaskan lagi di antara kami. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar kecilku. Hujan sudah reda sejak kemarin, tapi pikiranku masih berkecamuk. Bagaimana bisa seseorang sedekat itu satu malam, lalu kembali menjadi tembok es di pagi harinya? Aku mencoba menghibur diri. Ini hanya pekerjaan. Adrian adalah majikan. Aku hanyalah pembantu yang dibayar untuk mengurus kebutuhannya. Tidak ada alasan bagiku untuk berharap lebih. Tapi tubuhku mengingat. Mataku mengingat. Ada sesuatu di tatapan kami semalam yang tidak bisa dihapus dengan perintah singkat atau sikap dingin. Di luar, angin malam berembus pelan, membawa aroma basah tanah dan rumput. Aku berbaring, menutup mata, dan membiarkan pertanyaan yang sama terus berputar di kepalaku. Apakah dia juga mengingatnya? Hari itu dimulai seperti biasa. Tapi sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda. Ada aktivitas di dapur yang jarang kulihat. Koki pribadi Adrian datang, menyiapkan hidangan yang lebih rumit dari biasanya. Pelayan lain mulai mengatur meja makan besar di ruang utama, lengkap dengan lilin, piring porselen mahal, dan bunga segar di tengahnya. Aku baru tahu dari salah satu staf bahwa Adrian akan menerima tamu istimewa malam ini. Tidak ada yang memberitahuku siapa, sampai menjelang sore, ketika dia sendiri yang memanggilku ke ruang tamu. "Nanti malam, jangan keluar ke ruang makan," katanya datar. "Tetap di dapur. Pastikan semua berjalan lancar." "Baik, Pak." Aku mencoba terdengar profesional, meski nada suaranya membuatku sedikit tertekan. Malamnya, aku berdiri di dekat pintu dapur,
mengawasi koki dan pelayan membawa hidangan satu persatu. Saat pintu ruang makan terbuka sebentar, aku melihatnya seorang wanita muda dengan gaun hitam elegan, rambut disanggul rapi, senyumnya tipis, tapi penuh percaya diri. Usianya mungkin setengah usiaku. Dia duduk di hadapan Adrian, berbicara dengan suara yang terlalu lembut untuk kudengar jelas. Namun, saat pintu terbuka lagi, aku menangkap sepotong kalimatnya. Kalau proyek ini berhasil, saham perusahaanmu akan naik, kan? Bukan kita, bukan kamu bahagia, tapi saham. Aku mundur, berdiri di sudut dapur, sambil meremas kain lap di tangan. Perutku terasa sesak, bukan karena cemburu, atau mungkin justru karena itu. Salah satu pelayan membawakan hidangan utama dan kembali masuk sambil berbisik. Itu tunangannya. Katanya, mereka akan menikah tahun depan. Tunangannya. Kata itu berputar di kepalaku. Semua hal yang aneh sejak aku bekerja di sini, tatapan yang terlalu lama, jarak yang tiba-tiba hilang, lalu kembali dingin mendadak, terasa seperti permainan yang seharusnya tak pernah kuanggap serius. Setelah hidangan penutup selesai, Adrian muncul di dapur sebentar, hanya untuk memberi instruksi tambahan. Saat dia melihatku, matanya sempat berhenti sejenak. Ada sesuatu di sana, tapi terlalu cepat menghilang. Kamu bisa bereskan semua setelah mereka pulang, ucapnya, lalu kembali ke meja makan. Aku berdiri mematung, kata mereka, terasa menusuk, seolah menegaskan bahwa aku hanyalah bagian dari latar belakang dalam hidupnya, tidak lebih. Malam semakin larut. Setelah tamu itu pergi, aku membantu membereskan meja makan. Di kursi tempat wanita itu duduk, ada sisa aroma parfumnya yang manis dan menyesek. Anehnya, bau itu membuatku ingin menutup hidung dan pergi jauh. Ketika semuanya selesai, aku kembali ke kamar kecilku. Duduk di tepi ranjang, aku menatap dinding polos di depanku. Malam hujan beberapa hari lalu kembali terlintas di pikiranku. Tapi kali ini terasa seperti mimpi yang tidak pernah benar-benar terjadi. Di lantai atas, ku dengar langkah Adrian menuju kamarnya. Aku tak tahu apakah dia memikirkan tunangannya, pekerjaannya, atau aku. Yang ku tahu, perasaan yang mulai tumbuh dalam diam, kini terasa seperti jebakan. Pagi itu aku sedang menyapu halaman belakang, ketika suara Adrian memanggil dari teras. Aku mau baik. Nada suaranya bukan sekadar panggilan tapi perina. Aku menaruh sapu dan berjalan mendekat. Ada acara bisnis malam ini. Aku ingin kamu ikut, ucapnya singkat. Aku menatapnya, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Ikut? Maksud Bapak? Sebagai tamu? Sebagai asistennya? Akan ada banyak orang, dan aku butuh seseorang yang memastikan semua kebutuhanku terpenuhi di tempat. Aku ingin menolak. Membayangkan berdiri di tengah kerumunan orang berjas rapi dan gaun mewah, membuat perutku mual. Pak, saya pikir tidak ada pikir-pikir. Potongnya, pakailah sesuatu yang pantas. Aku akan menjemputmu di depan pintu jam 7. Dia berbalik sebelum aku sempat mencari alasan. Sepanjang hari aku gelisah. Aku tidak punya pakaian yang sesuai untuk acara seperti itu. Akhirnya, aku menemukan gaun sederhana warna biru tua yang dulu kupakai saat menghadiri pernikahan sepupu, entah berapa tahun lalu. Gaun itu sedikit longgar di pinggang, tapi setidaknya rapi. Saat jam 7 tiba, Adrian sudah menungguku di depan. Matanya meneliti penampilanku sebentar. Cukup, katanya datar. Lalu berjalan menuju mobil. Tidak ada pujian, tapi entah kenapa, kata itu membuatku merasa sedikit lebih tegak. Acara itu berlangsung di ballroom hotel mewah. Lampu kristal bergantung di langit-langit. Lantai mengilap, dan musik pelan mengisi udara. Begitu kami masuk, aku merasakan puluhan pasang mata menilai, dari ujung kaki sampai kepala. Adrian sibuk berbincang dengan tamu-tamu penting. Tugas utamaku adalah memastikan minumannya terisi, mengambil dokumen yang ia perlukan, dan menjawab panggilan telepon jika ada. Namun, setiap kali aku berdiri di sisinya, aku mendengar bisik-bisik orang di sekitar. Siapa itu? Bukan tunangannya kan? Mungkin pembantu rumah. Pantas saja diam saja begitu. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan nampan di tanganku. Tapi di sela-sela percakapan, Adrian beberapa kali melirikku, seperti memastikan aku baik-baik
saja. Sekali waktu, tangannya singgah di punggungku saat memintaku berjalan ke arah tertentu sentuhan. Singkat yang membuatku bingung, apakah itu sekadar arahan atau sesuatu yang lain. Acara itu berlangsung lama, kakiku pegal, dan senyum pura-puraku mulai lelah. Saat para tamu mulai berkurang, Adrian menghampiriku. "Kita akan pulang sebentar lagi," katanya. Aku mengangguk. Namun, ketika kami berjalan menuju pintu keluar, hujan turun tiba-tiba. Petugas hotel memberi kami payung. Tapi jarak yang terlalu dekat di bawah naungan kecil itu membuatku sulit bernapas. Suara hujan menutupi dunia di luar, menyisakan hanya langkah kami berdua. Di mobil, ia tidak banyak bicara, tapi aku merasa seperti sedang duduk di samping badai yang sedang menahan diri untuk tidak pecah. Aku tidak tahu apa yang menunggu setelah ini, tapi aku bisa merasakannya jarak yang perlahan memendek lagi. Kami tidak langsung pulang setelah acara. Mobil berbelok ke arah hotel tempat acara tadi diadakan. Aku menoleh, sedikit heran. "Kita kemana, Pak?" tanyaku. "Ada hal yang perlu kita bicarakan." "Lebih tenang kalau di sini," jawabnya singkat. Lift membawa kami ke lantai tinggi. Koridor hotel sunyi. Hanya lampu dinding yang remang mengantar langkah kami. Adrian membuka pintu sebuah suite luas ruang tamu dengan sofa kulit, meja kaca, dan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota yang basah oleh hujan. "Duduklah," ucapnya. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Adrian melepas jasnya, meletakkannya di sandaran kursi, lalu duduk di sisi lain. Tangannya terlipat di pangkuan, matanya menatap keluar jendela. "Maria," katanya akhirnya. Aku tahu apa yang orang-orang katakan tadi. Aku terdiam, menatap permukaan meja kaca yang memantulkan cahaya lampu. "Mereka tidak mengerti, dan aku tidak peduli," lanjutnya. "Kenapa Bapak memaksa saya ikut? Kalau tahu orang akan membicarakan." Suaraku pelan, nyaris seperti bisikan. Matanya beralih padaku. "Karena aku ingin kamu ada di sana." Tidak ada suara selain detak jam dinding dan hujan di luar. Kata-katanya menggantung di udara, membuat ruang di antara kami semakin terasa sempit. Dia berdiri, berjalan ke arah minibar, lalu mengambil 2 gelas air mineral, memberikan satu padaku, lalu duduk lebih dekat. Aku lelah melihat semua orang di sekitarku hanya datang karena mereka menginginkan sesuatu dariku. Ucapnya, "Denganmu, aku bisa bernapas." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menatap gelas di tanganku, merasakan panas yang aneh merayap dari dada ke wajah. Saat aku akhirnya mengangkat kepala, jarak kami hanya sejengkal. Matanya menatapku, lama, dalam, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam diriku. Suara hujan terdengar semakin jelas, seperti irama yang memandu momen itu. Tangannya bergerak pelan, menyentuh pergelangan tanganku. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat sulit bernapas. Ada tarikan yang tidak terlihat, membawa kami semakin dekat bukan karena terpaksa, tapi karena keduanya tidak ingin mundur. Aku tidak tahu berapa lama waktu berjalan seperti itu. Ketika kesadaran kembali, kami sama-sama sudah melewati batas yang selama ini kami jaga. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang berat. Seperti keduanya tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Beberapa saat kemudian, aku bangkit. "Kita sebaiknya pulang," kataku. Suara nyaris bergetar. Adrian hanya mengangguk, tapi tatapannya tetap menahan milikku lebih lama dari yang seharusnya. Di lift, kami berdiri berdampingan, tidak saling menyentuh, tapi udara di antara kami penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Aku tahu, mulai malam ini, aku tidak lagi berdiri di luar garis kehidupannya. Tapi, aku juga sadar, masuk terlalu jauh ke dalamnya bisa berarti kehilangan diriku sendiri. 2 hari setelah malam di suite itu, rumah kembali seperti semula hening, rapi, dan penuh aturan. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Adrian saat sarapan sedikit lebih lama, langkahnya saat melewatiku lebih pelan. Sore itu, ketika Adrian sedang keluar, bel rumah berbunyi. Aku membukanya, dan di hadapanku,
Berdiri wanita bergaun hitam yang pernah kulihat di makan malam tunangannya. Senyum tipisnya sama seperti waktu itu. Tapi kali ini, ada ketajaman yang membuat bulu kuduku berdiri. "Halo," katanya lembut. "Boleh aku masuk?" Aku ragu sejenak. Tuan Adrian sedang tidak di rumah. "Oh, aku tahu." Justru itu, senyumnya tidak berubah. Tapi matanya jelas tidak bersahabat. Aku mempersilahkannya masuk. Meski hatiku berdegup keras. Dia berjalan santai, seperti pemilik rumah. Matanya menyapu setiap sudut. "Kamu pasti Maria," ucapnya sambil duduk di sofa. "Aku dengar banyak tentangmu." Aku menelan ludah. "Saya hanya bekerja di sini." "Ya, aku tahu, tapi look, sekali kan, seorang pembantu rumah tangga bisa berada begitu dekat dengan majikannya. Bahkan, di akora-kora tertentu, nada suaranya manis. Tapi ada racun di baliknya." Aku mencoba tenang, itu hanya pekerjaan. Dia tertawa kecil. "Sayang, aku tidak bodoh. Aku bisa melihat cara dia memandangmu. Dan percayalah, itu bukan pandangan untuk seorang pegawai." Aku ingin membantah, tapi bibirku seperti terkunci. Dia condong ke depan. Suaranya menurun. "Dengarkan baik-baik. Aku bisa membuat hidupmu jauh lebih sulit dari sekarang. Hutangmu 5 miliar. Ya, aku punya koneksi untuk memastikan itu tidak pernah lunas. Atau, aku bisa memastikannya dibayar. Asal kamu pergi dari sini." Pilihan yang mudah, bukan? Tubuhku membeku. Dia tahu tentang hutangku sesuatu yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun di rumah ini. "Bagaimana? Kamu tahu?" Hampir tak terdengar. Dia tersenyum puas. "Aku punya cara." Dia berdiri, merapikan gaunnya. "Pikirkan baik-baik, Maria. Aku tidak ingin ada drama kecil yang merusak rencanaku. Adrian akan menikah denganku, dan kamu hanya sementara." Tanpa menunggu jawaban, dia berjalan ke pintu. Sebelum keluar, dia menoleh sebentar. "Oh, dan satu lagi, jangan bilang padanya aku datang. Itu hanya akan membuat segalanya lebih rumit untukmu." Pintu tertutup, meninggalkan aroma parfum manis yang menusuk hidung. Aku berdiri di ruang tamu, merasa seperti lantai di bawahku goyah. Malamnya, Adrian pulang. Dia tidak menyadari apapun, atau pura-pura tidak tahu. Saat kami bertukar pandang, aku berusaha menahan tatapan agar tak memantulkan ketakutan yang baru saja ditanamkan oleh wanita itu. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Yang jelas, mulai hari ini, bayangan tunangannya akan selalu ada di antara aku dan Adrian, bahkan ketika kami hanya berdiri dalam diam. Sejak kedatangan tunangannya, aku berusaha menjaga jarak dari Adrian, tidak berlebihan bicara, tidak menetap terlalu lama, dan memastikan pekerjaanku selesai tanpa celah. Tapi anehnya, justru saat aku mencoba menjauh, dia seperti semakin sering mencari alasan untuk memanggilku. Pagi itu, aku sedang menyetrika kemeja di ruang laundry ketika dia masuk. Tanpa basa-basi, dia duduk di kursi dekat jendela. "Kita perlu bicara," katanya. Aku mengangguk, tapi mataku tetap tertuju pada setrika di tanganku. "Aku sudah tahu soal hutangmu," lanjutnya. Tanganku refleks berhenti. "Dari siapa?" tanyaku, mencoba tenang. "Bukan penting dari siapa, yang penting aku bisa melunasinya." Aku menatapnya. Kata-katanya terdengar seperti mimpi atau jebakan. "Kenapa Bapak mau melakukan itu?" Dia menatapku lama, seolah mencari sesuatu di wajahku. "Karena aku tidak ingin kamu terikat pada orang-orang yang hanya ingin menghancurkanmu. Hutang sebesar itu membuatmu rapuh. Aku tidak suka melihatmu rapuh. Aku ingin berterima kasih." Tapi lidahku keluh. Yang terdengar malah, "Kalau saya terima, apa artinya untuk saya?" Alisnya sedikit terangkat. "Artinya, kamu tidak perlu khawatir lagi. Dan mungkin, kamu akan punya lebih banyak waktu untukku." Ada jeda sunyi. Kalimat terakhir itu seperti ujung tali yang menjerat. Lembut tapi kuat. Aku menunduk, berusaha memproses semuanya. "Pak, saya tidak mau jadi tanggungan," ucapku akhirnya. Dia tersenyum tipis. "Tanggungan, Maria? Kamu sudah lama jadi bagian dari rumah ini. Jangan berpikir seperti orang luar." Kata-katanya membuat dadaku sesak, bukan karena indah,
Tapi karena aku tahu, aku sudah semakin sulit keluar dari orbitnya. Tawaran ini bukan sekadar kebaikan hati, ada tarikan yang lebih dalam, yang bisa membuatku kehilangan arah sepenuhnya. Aku tidak minta jawaban sekarang, katanya sambil berdiri. Pikirkan saja, aku tidak suka melihatmu terbebani. Dia berjalan keluar, meninggalkanku sendirian di ruangan sempit itu. Aku kembali menatap setrika, tapi pikiranku sudah melayang ke tempat lain, ke tatapan tajam tunangannya, ke kata-kata ancamannya, dan kini, ketawaran Adrian yang manis sekaligus mengekang. Malamnya, saat berbaring di kamar, aku mencoba menghitung semua alasan untuk menerima atau menolak. Menerima berarti terbebas dari hutang 5 miliar yang seperti tali di leherku. Tapi itu juga berarti aku harus menerima tempatku yang baru, bukan lagi sekadar pembantu, tapi seseorang yang terikat padanya dengan cara yang tidak bisa kuputuskan sendiri. Di luar, hujan turun pelan, mengingatkanku pada malam di suite itu. Aku menarik selimut lebih rapat, mencoba tidur. Tapi aku tahu, sejak hari ini, pilihan yang akan kuambil tidak hanya akan mengubah hidupku, tapi juga menyalakan api yang bisa membakar semua yang sudah aku kenal. Sejak tawaran itu, aku memutuskan untuk menjaga jarak, bukan hanya karena tunangannya, tapi juga karena aku takut pada diriku sendiri. Terlalu banyak momen di mana aku nyaris lupa siapa aku dan kenapa aku berada di sini. Alasanku sederhana. Aku mulai berangkat lebih pagi dan pulang lebih larut dari biasanya. Aku memperpanjang waktu belanja kebutuhan rumah, sengaja memilih pasar yang lebih jauh. Jika dia memanggil, aku memastikan ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan, di dapur atau halaman. Awalnya kupikir dia tidak menyadari. Tapi sore itu, saat aku selesai merapikan meja makan, suara langkahnya terdengar di ruang tengah. Berat, tegas, seperti seseorang yang tidak sabar. Maria, suaranya memanggil dari arah tangga. Aku berbalik. Ya Pak, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu menghindar? Pertanyaannya langsung menusuk. Aku berusaha tersenyum. Tidak Pak, saya hanya sedang banyak pekerjaan. Dia mendekat. Pekerjaan yang sengaja kamu cari sendiri, supaya tidak harus bertemu. Aku menelan ludah. Bapak salah paham. Salah paham? Nada suaranya naik setengah oktav. Kalau kamu punya masalah denganku, katakan. Jangan main-main seperti ini. Tatapannya tajam, membuatku sulit berpaling. Saya hanya tidak ingin jadi masalah untuk Bapak, jawabku lirih. Dia menatapku beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Masalah, Maria? Kamu pikir aku orang seperti apa? Aku tidak mengangkat orang ke dekatku, hanya untuk kemudian membuangnya. Aku membuka mulut, tapi dia memotong. Kalau ini tentang tunanganku, itu urusanku. Jangan biarkan orang lain mengatur hubungan kita. Kata hubungan itu membuat dadaku berdesir aneh, campuran takut dan sesuatu yang tak mau kuakui. Hak, saya tidak. Saya hanya. Kamu hanya apa? Tanyanya cepat, sedikit membungkuk agar sejajar denganku. Aku terdiam. Dia melangkah mundur, tapi nadanya tetap keras. Aku benci orang yang lari saat masalah datang. Jangan buat aku melihatmu seperti itu. Lalu dia pergi, meninggalkanku di ruang makan yang tiba-tiba terasa terlalu besar dan sunyi. Malamnya, aku duduk di tempat tidur, sambil memandangi bayangan hujan di kaca jendela. Kata-katanya terus terulang di kepalaku tentang hubungan, tentang tidak lari, tentang orang yang dia angkat ke dekatnya. Aku sadar, aku sudah berada di persimpangan yang tidak bisa kuabaikan. Dan entah kenapa, aku tahu langkah berikutnya akan membawaku ke sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar pekerjaan rumah atau hutang. Malam itu hujan turun deras, disertai angin yang membuat dedaunan berisik di luar. Adrian pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah membereskan dapur dan hendak ke kamar saat ku dengar pintu utama terbuka. Dia masuk dengan jas basah. Wajahnya lelah, tapi matanya langsung mencari-cari. Kamu belum tidur? Katanya pelan. Aku menggeleng. Baru saja mau. Dia menaruh jas di gantungan, lalu menghampiri meja makan. Temani aku sebentar. Aku tidak ingin makan sendirian. Nada suaranya bukan permintaan, tapi juga tidak terdengar seperti perintah. Aku menuruti. Menyiapkan teh panas
dan duduk di seberangnya. Hanya suara hujan dan bunyi sendok memecah hening. Sesekali matanya menatapku, membuatku sulit fokus. "Kenapa kamu selalu menunduk ketika aku melihatmu?" tanyanya tiba-tiba. Aku tertegun. "Saya tidak tahu. Karena kamu takut atau karena kamu menyembunyikan sesuatu?" Aku menelan ludah, lalu memberanikan diri menatapnya. "Saya tidak menyembunyikan apa-apa." Dia mencondongkan tubuh. "Kalau begitu, jangan pergi lagi dariku." Ada jeda lama. Tatapannya membuat udara di antara kami menghangat. Seolah hujan di luar tidak berarti apa-apa. Aku mencoba mengalihkan pandangan. Tapi saat itu, listrik tiba-tiba padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Hanya diterangi cahaya kilat yang sesekali menyambar dari luar. Aku refleks berdiri. Tapi langkahku tersandung kursi. Dalam sekejap, tangannya menahan lenganku, menarikku cukup dekat, hingga aku bisa merasakan hangat napasnya. "Tidak apa-apa," katanya pelan, nyaris berbisik. Hujan dan angin terdengar makin keras. Kami berdiri terlalu dekat, terlalu lama, tanpa kata-kata. Dalam kegelapan itu, sesuatu yang selama ini kutahan runtuh begitu saja. Aku tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu, tapi tiba-tiba jarak itu hilang. Kehangatan yang tidak seharusnya ada menyelimuti, membuat jantungku berdebar kencang. Pikiran tentang hutang, tunangannya, atau pekerjaan menghilang, diganti oleh tarikan yang tak bisa kulawan. Beberapa menit terasa seperti 1 detik, lalu lampu menyala kembali. Kami sama-sama mundur, seperti baru tersadar di mana kami berdiri. Napasku masih terengah, dan dia memalingkan wajah, mencoba merapikan rambutnya. "Aku akan naik ke kamar," katanya cepat, lalu berlalu tanpa menoleh lagi. Aku tetap berdiri di tempat, menatap punggungnya yang menghilang di tangga. Perasaan campur aduk mengalir gugup, takut, tapi juga ada sesuatu yang tak mau kuakui. Aku tahu malam itu telah mengubah segalanya. Tidak ada lagi garis yang jelas antara tuan dan pembantu, dan mulai sekarang, setiap langkahku akan berada di tepi jurang yang sama sekali tidak aman. 2 hari setelah malam hujan itu, suasana rumah terasa berbeda. Adrian lebih pendiam dari biasanya, seolah menghindari percakapan panjang. Aku pun berusaha menjaga jarak, takut salah satu dari kami terpancing mengulang sesuatu yang tak seharusnya. Tapi rupanya, bukan hanya aku yang menyadari perubahan itu. Siang itu, aku sedang membersihkan vas bunga di ruang tamu, ketika suara hak sepatu terdengar mendekat. Tunangannya, Clarissa, muncul di ambang pintu. Senyumnya tipis, terlalu tipis untuk dianggap ramah. "Kau terlihat lelah," katanya sambil memandangku dari ujung kaki sampai kepala. "Saya baik-baik saja," jawabku singkat. Dia berjalan mengelilingi ruangan. Jarinya menyentuh permukaan meja, lalu berhenti tepat di depanku. "Adrian akhir-akhir ini berbeda, lebih sering termenung. Kau tahu alasannya?" Pertanyaan itu seperti jebakan. Aku menggeleng, mungkin karena pekerjaannya. Clarissa menatapku lama, lalu tersenyum miring. "Ya, pekerjaan, tapi aku selalu tahu kalau dia menyembunyikan sesuatu. Dan aku pandai menemukannya." Ikhpannya membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. Dia melangkah mendekat. Jaraknya cukup untuk membuatku menahan napas. "Kau bekerja di rumah ini karena hutang, bukan?" 5 miliar, kalau tidak salah. Jumlah yang memaksa orang melakukan banyak hal. Darahku berdesir. "Saya tidak mengerti maksud Anda." "Oh, aku yakin kau mengerti." Dia memiringkan kepalanya, menatap mataku tanpa berkedip. "Dan aku ingin kau ingat satu hal, Ti. Ada tempat untukmu di sini, jika kau mencoba menjadi lebih dari sekadar pembantu." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang mau kuakui. Dia lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum tajam yang entah kenapa membuatku mual. Sore harinya, saat aku membereskan meja makan, "Adrian, Mangkyo, kau bicara dengan Clarissa?" tanyanya tanpa menatap. Aku ragu. "Ya, hanya sebentar." Dia menghela napas, lalu berkata pelan, "Jangan dengarkan dia." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapannya menahan. Ada ketegangan yang tak biasa di matanya, seperti seseorang yang tahu badai akan datang,
tapi tidak tahu bagaimana menghindarinya. Malamnya, aku sulit tidur. Kata-kata Clarissa terus terngiang, bercampur dengan kenangan malam hujan itu. Aku tahu dia tidak main-main. Perempuan seperti dia tidak memberi peringatan kedua. Dan untuk pertama kalinya, sejak bekerja di rumah ini, aku benar-benar mulai mempertanyakan, berapa lama aku bisa bertahan bukan hanya karena hutang, tapi karena medan pertempuran yang kini mengelilingiku. Hari itu Adrian berangkat lebih pagi dari biasanya untuk menghadiri rapat di luar kota. Clarissa, entah kenapa, memutuskan untuk menemani di rumah. Aku menghindari tatapannya sepanjang pagi, memilih sibuk di dapur. Menjelang siang, Clarissa keluar, mengatakan ada janji pertemuan. Begitu pintu mobilnya menutup, udara terasa sedikit lega. Aku memanfaatkan waktu untuk membersihkan ruang kerja Adrian, sesuatu yang jarang kulakukan karena biasanya dia melakukannya sendiri. Saat menyapu rak buku, aku tanpa sengaja menjatuhkan map coklat dari tumpukan dokumen. Isinya berserakan di lantai. Saat mengumpulkannya, mataku terpaku pada satu halaman yang tak sengaja terbuka salinan kontrak pembantu rumah tangga dengan tanda tanganku, tapi dengan beberapa catatan tambahan yang tidak pernah kutandatangani. Catatan itu jelas tulisan tangan Clarissa, jika terbukti melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap pemilik rumah, kontrak batal, dan seluruh hutang harus dibayar dalam 14 hari. Dadaku berdegup kencang. Itu bukan hanya ancaman, itu jebakan yang sudah disiapkan dengan rapi. Aku menaruh kembali semua dokumen seperti semula, tapi tanganku masih gemetar. Clarissa tidak hanya mencurigai, dia sudah menyiapkan peluru untuk menembakku kapan saja. Sore harinya, saat aku sedang menyiram tanaman di teras, tetangga sebelah Bu Ratna menyapa. "Maria, tadi pagi aku lihat tunangan Pak Adrian keluar rumah. Sepertinya dia bicara dengan seseorang di mobil yang parkir agak jauh. Laki-laki, pakai jas." Informasi itu membuat pikiranku makin gelisah. Apakah dia sedang mengatur seseorang untuk mengawasi aku, atau bahkan membayar orang untuk membuatku terlihat bersalah? Menjelang malam, Clarissa kembali. Dia masuk dengan senyum puas, seolah membawa kabar baik setidaknya untuk dirinya sendiri. "Kau tampak tegang, ada yang kau sembunyikan?" Aku memaksa tersenyum. "Tidak ada, Bu." Dia menatapku lama, lalu berkata datar, "Bagus, karena sebentar lagi semua akan terbukti." Kalimat itu bergema di kepalaku saat aku menutup pintu kamarku malam itu. Aku sadar, aku tidak bisa lagi hanya diam menunggu. Perang ini sudah dimulai, dan jika aku tidak melawan, aku akan kalah dan kehilangan segalanya, termasuk kebebasanku. Untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan cara membalikkan keadaan. Tapi melawan Clarissa berarti aku harus melibatkan Adrian. Dan itu sama saja membuka rahasia yang selama ini kami simpan ropet-ropet. Aku tahu satu hal pasti, langkah berikutnya akan menentukan apakah aku bertahan atau hancur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Clarissa, kontrak yang dipalsukannya, dan tatapannya yang penuh kemenangan terus berputar di kepalaku. Aku tahu, kalau aku tidak menemukan kelemahannya, aku akan jatuh dalam waktu dekat. Pagi harinya, aku memutuskan membersihkan ruang tamu lebih awal. Saat sedang mengelap meja kecil di sudut ruangan, mataku tertuju pada tas tangan Clarissa yang diletakkannya sembarangan. Tas itu setengah terbuka, dan di dalamnya, aku melihat sebuah amplop putih yang tebal. Aku tak berniat mencuri, tapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Aku mengintip di dalamnya ada foto-foto Adrian bersama seorang wanita yang bukan Clarissa. Diambil diam-diam di sebuah restoran. Foto itu terlihat lama, mungkin bertahun-tahun lalu, tapi cukup jelas untuk menimbulkan masalah besar jika sampai ke media atau investor. Jantungku berdegup. Jadi Clarissa menyimpan rahasia ini. Mungkin ini kartu as yang dia simpan untuk mengendalikan Adrian. Aku menutup kembali tas itu dengan hati-hati sebelum ada yang melihat. Tapi pikiran ini menempel erat, kalau Clarissa punya sesuatu yang bisa menghancurkan Adrian, maka aku punya sesuatu yang bisa menghancurkan Clarissa. Siang harinya, Sot Clarissa keluar lagi. Aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya di lantai atas. Di sana, di laci kecil yang terkunci, aku menemukan lebih banyak dokumen. Tidak hanya kontrak palsu untukku,
tapi juga salinan beberapa transaksi keuangan mencurigakan atas nama Clarissa dengan jumlah besar yang dipindahkan ke rekening luar negeri. Aku tidak mengerti semua detailnya, tapi aku tahu ini bukan sesuatu yang ingin dia biarkan orang lain tahu, terutama Adrian. Suara mobil di luar membuatku buru-buru mengembalikan semuanya ke tempat semula. Saat Clarissa masuk rumah, aku sudah di dapur, pura-pura sedang menyiapkan teh. Dia menatapku lama, seperti mencoba membaca pikiranku. Aku balas menatap, kali ini tanpa menunduk. Malamnya, aku menatap langit-langit kamarku sambil memikirkan langkah berikut. Aku belum punya bukti fisik, tapi aku sudah tahu kemana harus menggali. Yang jelas, aku tidak lagi sepenuhnya tak berdaya. Kalau Clarissa ingin menjatuhkanku, aku akan memastikan dia jatuh lebih dulu. Tapi untuk itu, aku harus melibatkan Adrian, dan itu berarti dia harus tahu apa yang terjadi di balik semua permainan. Ini termasuk apa yang pernah terjadi antara kami. Risikonya besar, tapi diam berarti kalah, dan aku tidak akan kalah. Hari itu, Adrian pulang lebih awal. Wajahnya terlihat tegang. Kemejanya setengah kusut, seolah perjalanan panjang tidak memberinya waktu untuk bernapas. Clarissa sudah duduk di ruang tamu, lengkap dengan setumpuk dokumen di meja. "Aku ingin kita bertiga bicara," kata Adrian tanpa basa-basi. Suaranya datar, tapi ada nada perintah yang tidak bisa diabaikan. Clarissa tersenyum tipis. "Baik. Aku juga punya sesuatu yang perlu kau dengar." Dia menatapku sekilas, seperti singa yang baru mencium bau darah. Aku menelan ludah, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku bicara lebih dulu." Adrian mengangguk. Tanganku sedikit bergetar saat mengeluarkan ponsel. Aku membuka foto yang diam-diam kuambil kemarin, salinan transaksi keuangan mencurigakan atas nama Clarissa. Aku menemukan ini di ruang kerjamu, Clarissa. Uang miliaran keluar ke rekening luar negeri. Kalau ini sampai ke pihak berwenang. Wajahnya seketika memucat. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan." "Aku tahu cukup untuk membuatmu kehilangan segalanya," balasku pelan tapi tegas. Adrian menoleh pada Clarissa. Matanya menyipit. "Apa ini benar?" Clarissa tertawa kecil, tapi suaranya gemetar. Dia berbohong. Dia hanya pembantu yang... Dia berhenti sejenak, lalu menatapku tajam. "Yang mencoba merebutmu." "Kalau aku mau merebutnya, itu sudah terjadi," ucapku tanpa sadar. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan ruangan seketika membeku. Adrian terdiam. Clarissa membelalak. "Apa maksudmu?" tanya Adrian. Suaranya lebih rendah. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan menyangkal ada hal yang pernah terjadi antara kita. Tapi itu bukan alasan aku di sini hari ini. Aku di sini karena Clarissa berencana menjebakku dengan kontrak palsu dan memaksaku membayar seluruh hutang dalam 2 minggu. Adrian memandang Clarissa, lalu menatapku lagi. Wajahnya sulit dibaca. "Apakah itu benar, Clarissa?" Clarissa bangkit. Nada suaranya meninggi. "Dia memanipulasi. Kau buta kalau tidak melihat ini." Adrian berdiri. "Cukup." Suaranya berat, tegas, dan tak memberi ruang untuk bantahan. Dia mengambil dokumen di meja, menatapnya sebentar, lalu berkata, "Clarissa, aku pikir kita selesai." Wajah Clarissa berubah pucat pasi. "Kau tidak serius?" "Aku sangat serius," jawab Adrian, lalu memanggil sopir untuk mengantarnya pergi. Begitu pintu tertutup, rumah terasa jauh lebih sunyi. Adrian menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kau seharusnya memberitahuku lebih awal." Aku menunduk. "Aku takut kau akan melihatku berbeda." Dia menghela napas, lalu melangkah, mendekat. "Kau sudah cukup berjuang. Hutangmu anggap selesai." Aku terpaku. "Kenapa?" "Karena kau tidak hanya menyelamatkan dirimu hari ini, tapi juga aku." Di luar, langit mulai cerah setelah hujan semalaman. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa beban di dadaku. Mungkin ini bukan akhir yang sempurna, tapi setidaknya aku tidak lagi terikat oleh rantai yang selama ini membelengguku.